Shalom keluarga damai, puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini Selasa 10 September 2024, saya akan membagikan satu pujian yang secara pribadi memberikan pengalaman iman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sedikit sharing tentang pujian. Tuhan berkati agar hal ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, satu lagu yang saya pilih untuk saya sharingkan berjudul Waktu Tuhan yang Terbaik dari GMS. Saya bacakan lirik lagu ini. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatan datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Di kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Waktumu yang terbaik turut kehendakmu. Bapak Ibu Sobat Samas, ketika saya dalam pergumulan hidup yang begitu berat, saya menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Dan kata-kata yang ada di dalam lagu ini sesuai dengan yang saya alami, sehingga lagu ini juga bisa menguatkan. Di bait yang pertama tadi, menceritakan ketika saya dalam pergumulan dan merasa tidak ada harapan lagi, merasa semua jalan buntu, juga kekhawatiran dari diri sendiri yang tidak terelakkan, hanya ada satu jalan yang memberikan kelegaan dan menguatkan, yaitu mengingat Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya yang menyatakan tentang janji-janji Tuhan, di mana Tuhan tidak akan mereka-rekakan yang jahat untuk kita semua. Kejadian 50 ayat 20. Dia juga berjanji akan selalu menyertai kita. Saya bacakan satu ayat dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini hanya salah satu janji Tuhan dalam hidup manusia ketika manusia mengalami suatu pencobaan, di mana setiap manusia tidak ada satupun yang terlepas dari pencobaan. Bait yang kedua, ketika kita dalam satu ujian, Tuhan ingin kita lebih dekat dengannya, mengenal Tuhan lebih dekat dan belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, jangan kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Namun bertanyalah, apa Tuhan yang Tuhan mau dalam hidupku untuk aku kerjakan melalui hal ini? Sehingga semua kelemahan kita, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan nyata dalam hidup kita. Di bagian refrain, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menyampaikan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bahkan hal yang tidak baik menurut pandangan kita. Hal itu terjadi dalam hidup kita. Namun itu semua untuk kebaikan kita. Kita tidak bisa melihatnya saat ini. Kita bertanya-tanya dalam hati, di mana letak kebaikannya? Namun kita baru akan menyadari atau baru merasakan kebaikan Tuhan setelah kita melewatinya. Percaya saja bahwa Tuhan pasti buka jalan. Seperti ayat yang tadi saya bacakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya dan melihat kasih Tuhan nyata di waktu Tuhan yang terbaik seturut kehendaknya. Sobat Samas, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun secara manusia kita pasti bertanya-tanya, kapan ujian hidup ini akan berakhir? Kapan doa kita akan dijawab? Dan lain sebagainya. Biarlah kita masing-masing terus memegang janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita bisa tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, serta menikmati setiap momen dalam kehidupan kita. Demikianlah satu pujian tadi yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sharing pujian yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya berkat ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Kami belajar ya Tuhan, bahwa dalam hidup ini Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk segala hal. Kami belajar untuk percaya Tuhan bahwa hidup ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.